lebih perjalanan ke Madinah itu memakan waktu 5 sampai 6 jam, dan insyaallah nanti sampainya itu pada maghrib atau menjelang isya. Nah teman-teman, ini kalau misalnya kita perhatiin teman-teman, aku kan sekarang lagi di depan ya, jemaah-jemaah yang lain pada tidur sampai ke belakang. Nah beginilah kurang lebih kondisi perjalanan menuju ke Madinah. Di sana matahari di sebelah kiri kita, dan di sebelah sini itu padang pasir. Nah, teman-teman. Jadi sekarang itu sedang dari musim bulan April ini adalah musim pergantian dari musim dingin menuju musim panas, dan dia tuh lebih dulu memasuki bulan musim panas sih, karena suhu udara di sini tuh udah kayak hampir 27 derajat. Nah guys, beginilah kurang lebih perjalanan kita menuju ke Madinah. Dan sekarang ini kita tuh lagi kita tuh jalannya melalui tol ya. Jadi kalau di Arab Saudi tol itu kayak begini guys. Nah ini tol. Sekarang kita lewat tol ini. Bisa aku mau ngasih tahu satu hal ini ya, tapi ini aku kayak mindset itu kayak lumayan bisa sih menjadi salah satu perhatian kita. Jadi aku tadi kan dikasih zikir digital. Aku dikasih zikir digital sama ini nih, sama abang-abang sopirnya. Dia bilang ini apa ya, hadiah apa gitu, nggak tahu semuanya aku pernah juga. Nih yang paling menjangankannya adalah teman-teman, zikir digital yang ada di Arab Saudi aja dibuat dan berasal dari Cina. Ini kalau kalian bisa baca nih tuh, made in China. Aku tadi waktu dikasih aku nggak ya, karena tulisannya sudah Arab. Ternyata zikir digital yang seperintilan sekecil ini pun itu diimpor dari Cina. Bayangkan, diimpor dari Cina. Zikir yang dipakai oleh umat Islam untuk beribadah, dan itu bentuknya perantaran dan sebagainya kayak gitu, itu diimpor dari Cina. Jadi aku udah yakin banget bahwasanya banyak banget pasti barang-barang yang dijual di Arab ini dan biasa dibeli oleh jamaah umroh atau jamaah haji itu yang dibawa ke tanah air sebagai hadiah. Aku yakin itu banyak dibuat dan diimpor dari negara dibuat dan diimpor dari negara Cina. Aku yakin banget, karena ya teman-teman, ini luar biasa sekali ya, tulisannya jelas loh, made in China. Jadi kan benar-benar kayak kita berpikir ya, kalau misalnya kita bawa oleh-oleh dari Arab Saudi itu buatan dari negara ini gitu ya. Kalau kita bawa oleh-oleh dari Makkah itu benar-benar buatnya di Makkah, itu salah. Jadi teman-teman jangan salah ya, sebenarnya sama aja antara kurma yang dibeli dari Indonesia, misalnya Santa Bila Jawa Indonesia, yang kita beli di tanah air dan juga kita beli di Makkah, sama aja gitu. Karena kurma ini gak semua juga ditanam di yang berasal dari Arab Saudi gitu, nggak berasal dari Makkah dan nggak berasal dari Madinah. Jadi kurma itu juga diimpor dari negara-negara lain seperti contoh Indonesia gitu ya, kemudian negara-negara penghasil kurma lainnya gitu. Kita tuh dan kebanyakan ya orang Indonesia itu merasa kalau misalnya ketika mereka beli oleh-oleh, ketika mereka misalnya beli buat tangan dari Arab Saudi itu lebih afdol dibanding kita beli di negara, misalnya kita belinya di tanah air. Itu tadi, selain itu juga tidak tentu benar, pemahaman seperti itu belum tentu benar. Yang kedua juga itu memperibet gitu ya, menambah beban, misalnya membawa beban bawaan kita ketika kita kembali tanah air. Jadi terus kenapa aku tuh agak skeptis ketika belanja gitu ya, dan aku juga sebenarnya nggak tahu, aku nggak belanja apa ya, aku kemarin beli apa ya, aku beli gamis, cuma beli gamis doang. Selebihnya orang-orang ya makanya itu pada beli zikir gitu ya, pada zikir, maksudnya zikir yang manual, kemudian beli ambar sejadah gitu ya. Kemudian juga banyak beli baju gamis gitu. Nah kenapa aku beli baju gamis, karena aku bandingkan itu baju gamis yang ada di Indonesia dengan harga yang ada di sini itu lumayan jauh. Kalau misalnya di Indonesia, aku rasa baju yang aku beli sekitar harganya udah sampai 300 sampai 500 ribu. Nah sedangkan di sini harganya itu cuma berapa ya kemarin ya, 210 kayak gitu teman-teman. Ya begitulah teman-teman, kurang lebih gitu ya kondisi Arab. Dan tadi aku lupa videoin, sorry ya teman-teman, aku lupa videoin kalau di sana di Arab Saudi juga masih banyak Starbucks guys. Gimana menurut kalian, di Arab Saudi masih banyak Starbucks, McDonald's dan lain sebagainya, gimana menurut kalian? Jadi ya itu ya, ada hal-hal yang nanti membuat shock culture, apalagi kalau misalkan tuh enggak ada memperhatikan gitu ya.
itu rumahnya jarang banget gitu. Kayak rumah itu kalau aku lihat ya kemarin pas aku mendarat di Jeddah di King Abdul Aziz Airport itu, rumah itu udah kayak dibuat tata rapi gitu. Jadi dibuat disusun kayak gitu kan, disusun terus kayak nggak berserak kayak di Indonesia gitu. Indonesia kan pasti rumah itu sepanjang jalan ya, kalau di sini enggak gitu. Di sini rumah jarang-jarang banget gitu. Dan itu juga kayak apa ya, toko-toko retail itu semuanya tersusun dengan rapi gitu. Nah teman-teman, aku juga mau bilang ya, ini mungkin nanti aku bakal buat juga satu link yang ada di seputar Masjidil Haram di video aku selanjutnya. Tapi aku mau share sedikit kali aja bahwasanya ketika misalnya kita datang ke Masjidil Haram itu nggak sebersih dan tidak apa ya, se high expectation yang kalian bayangkan. Karena kalau misalnya kalian perhatikan di sekitar hotel-hotel dan sekitar jalan-jalan di Haram itu sebenarnya jorok juga. Kalau misalnya kalian perhatikan kan agak jalan masuk ke dalam gang-gang itu, waduh itu kayak apa ya, kalau kita bilang tuh kayak hampir kayak ini di kayak di India, tapi nggak sampai kayak gitu. Tapi kayak hampir kayak begitu gitu. Bilang-bilang hotel tuh jorok-jorok kayak gitu, nggak bersih gitu. Terus kayak jalan-jalan kan juga banyak lumayan tai apa ya, kotoran burung kan, kotoran burung merpati kayak gitu. Terus kalau misalkan masuk lagi ke gang-gangnya itu belakangnya, waduh hancur banget, jorok. Nah itulah seputar apa ya namanya, seputar Masjidil Haram yang mungkin kita nggak tahu. Selama ini kita mungkin melihatnya kalau di Masjidil Haram itu wah bagus, pemandangannya bagus, memang bagus, biasanya memang bagus. Tapi di seputaran apa namanya rumah-rumah atau bangunan yang ada di situ tuh nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya teman-teman. Nanti aku bakal buat video ketika aku sampai di Madinah. Nah ini sekarang kan kita lagi berjalan menuju ke Madinah ya. Nanti aku bakal buat video nanti aku juga bakal aku kemarin lupa buat review hotel apa namanya, kamar hotel kami, karena kemarin aku sebenarnya lupa gitu. Jadi pas udah setelah kami udah masuk dan kami udah kamar udah berantakan, baru aku ingat buat video. Tapi akhirnya aku gak jadi ikut karena emang berantakan banget kemarin, aku malu gitu ya, banyak banget sana sini gitu. Tapi nanti insyaallah teman-teman kalian bantuin ingetin aku ya, aku bakal buat video untuk review kamar hotel untuk yang di Madinah ya. Oke teman-teman, ini kalian bisa boleh sekalian lihat viewnya. Satu lagi ya, disclaimer ya teman-teman, informasi yang aku berikan ini belum tentu akurat. Ini hanya informasi yang berdasarkan pada pengalaman aku, dan sebagai informasi juga kalau pengalaman aku juga baru pertama kali datang ke ke sini gitu ya, ke Arab Saudi gitu kan. Dan ini adalah informasi yang belum tentu semuanya akurat gitu. Ini hanya informasi ya gitulah, informasi berdasarkan pengalaman. Nanti kalau misalnya ada yang apa namanya, ada kalian punya informasi lebih, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi mudah-mudahan informasi yang sedikit ini, aku berharap sih informasi yang sedikit ini bisa membantu teman-teman semuanya. Oh iya, sekaligus aku minta maaf banget nih kalau misalnya aku kayak suaranya kurang jelas gitu ya, atau misalnya suaranya kecil gitu kan, karena di sini emang orang-orang juga lagi pada tidur gitu, dan aku emang agak segan gitu ya. Dan aku sebenarnya bawa mikrofon, cuman agak ribet buat ngeluarin karena mikrofonnya itu di tas ransel aku, dan aku cuma bawa tas yang kecil ini. Aku cuma bawa tas yang kecil supaya ribet dan nggak mau bawanya. Di sini semuanya betul-betul penting yang aku masukin dalam tas ini gitu, teman-teman. Nah teman-teman, kita tuh perlu banget, masya Allah, kayak kacamata, masker, dan topi itu adalah suatu hal yang paling penting banget menurut aku, karena ya ini begitulah, di sini panas berangin gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai, misalnya di kondisi berangin kalian nggak pakai masker, itu pasti bakal kering, kita bakal sering batuk. Karena anginnya Arab itu angin di pertimbang angin kering gitu, angin dingin yang kering gitu ya, yang apa namanya, yang disebut kita batuk. Itulah kenapa banyak sekali jamaah umroh ketika baru pulang apa namanya melakukan kegiatan ibadah umroh, banyak yang batuk gitu, banyak yang suaranya serak dan lain sebagainya. Kacamata itu penting karena kalau misalnya di sini kan panas, dia terik matahari itu kayak memantul gitu ke apa namanya ke kalau di sini kan tanah itu kan kebanyakan padang pasir dan warnanya kuning ya gitu ya. Nah jadi ketika matahari itu terik, dia akan memantulkan cahaya itu membuat mata kita lumayan silau. Nah tapi pasti kan tahu lah, karena di sini panas, tapi segitu banget yang namanya bau. Jadi tiga hal item yang perlu
official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.